Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan coba membahas suatu website yang penting bagi dosen ataupun peneliti, bahkan mahasiswa. Nama websitenya adalah Google Scholar. Gitu ya, Google Scholar. Ada di video sebelumnya saya membahas bagaimana cara menambahkan artikel jurnal serta mendaftar di Google Scholar. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupdate artikel gitu ya, konfigurasinya, serta mengedit identitas serta akun Google Scholar Anda supaya bisa diakses secara publik di mesin pencari Google. Oke, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal, saya akan coba menjelaskan tentang website yang namanya Google Scholar. Google Scholar itu sebenarnya indexing semua penelitian, publikasi Anda, buku, jurnal, dan seterusnya. Nah, pada materi kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi atau mengupdate artikel, serta mengedit identitas Anda dan membuatnya agar bisa dicari di mesin pencari Google Search gitu ya. Nah, misalnya contoh di layar saya mencari Google Scholar saya cukup ketikkan saja Google Scholar, kemudian seperti ini Google Scholar, kemudian nama saya akan tampil. Nah, kalau teman-teman misalnya belum melakukan settingan seperti yang saya akan jelaskan, itu nggak akan bisa dicari di Google Scholar. Oke? Nah, cara pertama, silahkan teman-teman masuk ke atau login ke email yang sudah terdaftar di Google Scholar-nya. Kemudian ketik aja Google Scholar gitu ya. Google Scholar. Nanti kalau emailnya aktif, tinggal diklik, otomatis dia akan tampil. Nah, untuk pertama kita cek dulu, di sini ada garis 3 seperti ini. Kita klik My Profile. Nah, ini kalau misalnya fotonya teman-teman dan emailnya sama, pasti ini hasilnya bisa ada yang diedit gitu ya. Nah, ini kalau ada tanda panahnya diedit, berarti bisa. Berarti emailnya sudah benar. Nah, ini tampilan dari Google Scholar saya. Ada nama, kemudian ada nama kampus, kemudian ada verified emailnya. Biasanya email kampus ya. Kemudian ada beberapa keahlian gitu ya. Kemudian beberapa juga tulisan-tulisan yang memang sudah masuk ke Google Scholar saya. Kemudian ada co-authornya juga gitu ya, teman-teman yang sama penelitiannya. Kemudian juga di sebelah kanannya ada citasinya juga. Oke, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, saya akan coba mengatur bagaimana cara mengupdate artikel ya. Sebenarnya kita bisa mengkonfigurasi update artikel ini. Nah, kebetulan di sini ada artikel yang masuk, tapi kalau di Google Scholar sini masalahnya kalau nama kita sama. Misalnya Robi Endra, ada juga nama orang lain Robi Endra. Kebetulan nama saya sih nggak terlalu ini ya, pasaran. Misalnya siapa ya? Budi gitu ya. Nah, kalau Budi yang satu namanya sama, kemudian Budi yang satu lagi namanya sama, kedua-dua Budi ini akan bisa mengambil atau mengklaim artikel itu punya dia. Padahal belum tentu itu bukan tulisan dia gitu ya. Nah, saya akan coba jelaskan di update artikel ini. Saya klik update. Oke. Nah, ini ada dua pilihan teman-teman. Ada yang secara automatically update the list of article in my profile gitu ya. Jadi secara otomatis kalau kita klik di sini, artikel yang hubungannya dengan nama kita itu langsung masuk ke situ. Jadi kayak saya jelaskan tadi, Budi, padahal bukan Budi kita, tapi namanya sama, itu otomatis akan masuk di Google Scholar. Pertanyaannya, apakah di Budi yang aslinya masuk? Jawabannya masuk. Jadi keuntungannya Budinya satu nggak pernah melakukan penelitian, tapi nilai citasinya besar gitu ya. Nah, kalau kalian mau memfilter atau teman-teman mau memfilter, kalian bisa gunakan don't automatically update my profile. Jadi jangan lakukan secara otomatis gitu ya. Jangan lakukan secara otomatis. Berarti kita cek di sini. Nah, di sini ada suggested edition, yaitu ada judulnya sistem monitoring. Kebetulan ada nama sayanya di jurnalnya, berarti ini tidak otomatis masuk. Kalau misalnya kita pilih yang atas, otomatis masuk ke dalam. Saya pilih aja add to profile.
Nah, kalau misalnya bukan nama saya atau bukan penelitian saya klik aja don't add gitu ya. Tapi karena ini penelitian saya pilih aja add to profile. Oke? Nah, itu cara mengupdate artikelnya. Artikel itu ada dua updatean, secara otomatis dan tidak otomatis. Kalau otomatis, namanya sama, pasti masuk semua ke artikelnya. Kalau yang tidak otomatis, itu kita bisa ngefiltering sendiri. Oke? Nah, selanjutnya, yang kedua, kita lihat di sini ada foto ya, tinggal diklik sini aja, teman-teman tinggal masukin fotonya, namanya juga. Kemudian di sini bagaimana cara menulis software engineering, computer science, dan content creator. Sebenarnya kita bisa klik di sini menu editnya. Nah, ini name ini adalah nama kita ya, sebaiknya nama asli, nggak pakai gelar juga nggak apa-apa, tapi kalau yang menggunakan gelar ya silahkan. Kemudian ada affiliation-nya, kampusnya atau tempat organisasi penelitiannya. Kemudian areas of interest-nya ada software engineering. Kalau misalnya mau dipisah-pisah seperti ini, gunakan tanda koma, software engineering, computer science, content creator, dan seterusnya. Bebas saja, Anda sendiri yang menilai diri Anda kelebihannya apa gitu ya. Kemudian email verification-nya. Kemudian kalau misalnya ada homepage-nya, silahkan masukkan homepage. Dan yang ini yang penting buat kita checklist tulisannya make my profile public. Jadi kalau misalnya kita checklist, ini akan bisa diakses oleh orang-orang yang ada di internet gitu ya. Tapi kalau kita hilangkan checklistnya, itu Google Scholar Anda tidak akan bisa dicari gitu. Jadi kalian aktifkan, teman-teman aktifkan, kemudian klik tombol save. Oke. Nah, nanti memang Google Scholar ini membutuhkan waktu untuk mengcitasi, mengindeks artikel kita. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau coba, kita klik Google yang seperti yang saya jelaskan di awal. Kita cari aja Google Scholars, kemudian kita klik Robio Lendra. Dia akan diarahkan ke Google Scholars kita. Nah, akan tampilannya seperti ini dan orang mudah untuk mencari artikel kita dan juga mudah untuk mencitasi artikel kita. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, terima kasih. Penjelasannya tentang apa ya tadi ya, tentang update artikel gitu, cari konfigurasi artikel, juga mengedit data-data yang ada di Google Scholar, serta agar Google Scholar Anda bisa di search menggunakan Google Search. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah mensubscribe YouTube channel ini. Silahkan di-share kalau ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang keselimpet lidah atau apapun. Sejujurnya membuat konten ini memang agak susah. Kadang apa yang kita pikirkan itu berbeda. Tapi terima kasih yang sudah menonton dan memberikan masukan-masukan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram saya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.